Kakak asuh Ferdi Sambo punya power luar biasa hingga bisa ringankan hukuman. Pantas laga suami PC masih petantang petenteng. Ini yang saya bilang dalam bahasa sebagai faksi tadi. Faksi. Makanya saya bilang yuk adil bersama. Kalau memang Pak FS diproses, proses juga kakak asuhnya. Kakak asuh? Kakak asuh. Siapa? Ya kakak asuh ini orang yang pernah membesarkan Pak FS. Sambo ini adalah carry over dari yang sebelumnya, kakak asuh tadi. Ya, Kapolri sebelumnya kan gitu. Itulah kakak asuhnya ini. Kakak asuh ini jaga terus sampai saat ini kan. Padahal udah nggak Kapolri. Nah, padahal nggak Kapolri lagi. Apa salahnya kakak asuh? Kakak asuh ya dia menjadi mastermind untuk mengendalikan semuanya. Bukan cuma judi mas, kita bisa bilang mata ada juga petambang, ada juga misalnya yang lain. Nah ini yang saya kira kakak asuh ini di dalam polisian atau di luar kepolisian? Ada yang masih aktif pegang posisi strategis, ada yang juga yang sudah pensiun. Harus diproses. Kalau ternyata terbukti kayak Kaisan Sambo itu ada, maka itu juga diproses. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdi Sambo. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdi Sambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal-pasal, kita juga tahu apa hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu, cari tahu. Sementara kode etik ini dijalankan dan sudah jelas gitu, pidananya juga satu paralel dengan gitu. Jadi karena kode etik itu kan bisa diterapkan, nggak usah lihat apa pidananya gitu, lihat bagaimana dia kesalahannya di dalam pasal-pasal yang dilanggar di dalam kode etik itu bisa dijatuhkan dulu. Nah, nanti perkara pidana ya tetap jalan kan itu nanti. Kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi satu berkas perkara, obstruction of justice satu perkara. Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Seluruh berkas perkara yang kita terima sampai saat ini dalam proses penelitian. Dan penyidik dan penuntut umum telah melakukan koordinasi secara efektif dan intensif. Mudah-mudahan tidak ada pengembalian berkas lagi. Bangsa ini banyak begitu, dan ini juga sebagai taruhan citra marwah Polri, Kejaksaan juga kedepannya bagaimana. Jadi ini Banyak rahasia Ferdi Sambo yang masih belum diketahui publik. Termasuk sosok kakak asuh Ferdi Sambo yang dikabarkan punya power luar biasa untuk meringankan hukuman suami PC tersebut. Hal ini disampaikan penasihat ahli Kapolri yang juga guru besar politik dan keamanan dari Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Muradi. Istilah kakak asuh sendiri merujuk pada anggota Polri, baik yang sudah pensiun atau masih menjadi petinggi di institusi Bayangkara. Profesor Muradi mengungkap adanya sosok kakak asuh yang mencoba membantu mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo agar divonis ringan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Keterlibatan dalam kasus Brigadir J tadi kan ada 3, pelaku langsung, orang yang terlibat langsung, dan orang yang tidak terlibat langsung tapi ikut di dalamnya. Kata Muradi, bisa jadi kakak asuh itu adalah yang ketiga. Kakak asuh ini adalah yang tidak terlibat langsung, tapi kemudian ikut merancang, ikut mendorong tambahnya. Sebelumnya dikutip dari Kompas.com, dugaan kekerasan seksual yang dialami Putri Chandrawati dinilai bisa meringankan hukuman yang akan diterima oleh suaminya Irjen Ferdi Sambo. Adapun berdasarkan hasil rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo diketahui merencanakan pembunuhan setelah mendapat cerita pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Jika skenario itu benar ada, kemungkinan penilaian hakim melihat Ferdi Sambo melakukan pembunuhan dengan spontanitas dan bukan direncanakan. Dengan pertimbangan spontan itu, lanjutnya Ferdi Sambo bisa jadi terlepas dari jerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Lantas, siapa sosok kakak asuh Ferdi Sambo yang disebut tidak terlibat langsung namun kemudian ikut merandang rencana ini? Mereka menurut Muradi mencoba melobi petinggi Korps Bayangkara untuk meringankan hukuman Ferdi Sambo. Kakak asuh dalam model konteks yang sudah pensiun, ada yang belum. Nah, ini yang saya kira yang agak keras. Di dalam kan itu situasinya sebenarnya karena kakak asuh itu punya peluang, punya powerful yang luar biasanya, kata Muradi Sabtu 17 September. Muradi mengatakan sosok kakak asuh yang masih aktif itu menduduki posisi strategis di Polri. Menurutnya, sosok tersebut masih membela Ferdi Sambo agar dihukum ringan dalam kasus pembunuhan Brigadir J.
Ini jadi makin keras. Sambo berani karena dia masih merasa dalam posisi berada di atas angin, masih ada yang ngebelain. Makanya harus dituntaskan dulu soal orang-orang yang kemudian dianggap punya kontribusi terkait dengan posisi Sambo, ujarnya. Dia pun meminta agar kepolisian tidak takut mengusut keterlibatan kakak asuh ini. Karena menurut Muradi, jabatan di institusi Polri itu sama dengan tentara yang bekerja dalam garis komando. Kalau dia tidak pegang tongkat komando, selesai sudah. Kalau dia jadi Kapolda sekadar megang asisten yang tidak strategis, selesai sudah. Kita punya pengalaman ketika Pak Gatot Nurmantio Panglima TNI diganti, selesai, ucap Muradi. Dia menilai langkah pengusutan keterlibatan para senior kepolisian ini penting agar proses persidangan kasus Sambo bisa berjalan dengan mulus. Itu perlu ada langkah cepat sebelum persidangan. Poin ketiga tadi, mengusut keterlibatan kakak asuh apakah terlibat atau tidak, kata Muradi. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, merupakan sosok terdepan dan berani belak-belakan membela kasus kematian kliennya yang dibunuh oleh Ferdi Sambo. Kamarudin Simanjuntak kembali melontarkan pernyataan menohok soal kelompok Ferdi Sambo melalui kanal YouTube Uya Kuya TV. Ia membongkar kenapa kasus Ferdi Sambo sulit dibongkar penyidik Polri hingga menjadi sosok yang ditakuti oleh para jenderal di tubuh Polri. Kamarudin menyinggung masalah geng mafia dan orang kepercayaan hingga menyebut Sambo sebelumnya sebagai tangan kanan Kapolri. Kamarudin mengaku heran dengan sikap petinggi Polri yang takut dengan Ferdi Sambo sampai saat ini. Saya bertemu Jenderal Bintang 3, jenderal lainnya mereka pun masih takut. Maka saya bilang ketakutan apa berlebihan, Bapak aja tidak takut, kami semua ketakutan, ujar Kamarudin pada Kamis 15 September. Dalam acara tersebut, pengacara Brigadir J membongkar alasan yang membuat Ferdi Sambo ditakuti oleh Jenderal Bintang 3 sekalipun. Kamarudin Simanjuntak menyinggung ada banyak pihak yang berada di belakang relasi kekuatan Ferdi Sambo, mulai dari institusi kepolisian, kalangan menteri, anggota DPR hingga mafia. Hal itulah menurut Kamarudin yang membuat Jenderal Bintang 3 takut dengannya hingga penyidik tidak bisa secara terang benderang mengungkap kasus ini. Keterlibatan mafia salah satu jet pribadi oleh BJP Hendra itu karena milik seorang mafia RBT. Wajar karena ada keterlibatan mafia, bukti seorang BJP punya fasilitas pesawat pribadi, ujar Kamarudin. Tak sampai di situ saja, ia juga menyebut fakta bahwa Ferdi Sambo adalah sosok tangan kanan atau orang kepercayaan Kapolri. Dia itu tangan kanannya Kapolri, Kadif Propam tukang pukulnya Kapolri, di mana Kapolri pergi dia ikut. Ferdi Sambo zaman dulu pergi ke istana itu Kapolri, di situ ada Kapolri, di sana ada Ferdi Sambo, jelas Kamarudin. Ia juga menjelaskan bahwa posisi Ferdi Sambo sebagai Propam bisa mencopot para jenderal. Bahkan Kapolda 1 atau 2 tingkat di atasnya. Karena jabatan dia Kadif Propam, bahkan nasib para jenderal di tangan dia untuk dapat jabatan bebernya. Dugaan motif pembunuhan mutar-mutar seputar selangkangan. Hingga saat ini motif pembunuhan berencana Brigadir J masih bikin publik penasaran. Meski motif sebenarnya belum terungkap ke publik, tapi motif dugaan pelecehan seksual yang melatar belakangi pembunuhan yang semakin intensif dilontarkan pihak Ferdi Sambo. Sebaliknya, Kamarudin Simanjuntak menyampaikan motif tentang dugaan pernikahan Ferdi Sambo dengan wanita lain dengan julukan si cantik. Hal itu juga dilontarkan Kamarudin Simanjuntak saat menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube Uya Kuya. Kamarudin menyebutkan seseorang yang berperan menikahkan mantan Kadif Propam Polri tersebut. Ia mengatakan, informasi yang didapatkan telah dikonfirmasi kepada Polri. Saya konfirmasi ke Barreskrim. Saya konfirmasi ke Kabar Reskrim, Dirtipidum maupun Dirtipideksus, membeberkan bahwa mereka Ferdi Sambo dan si cantik telah menikah dan dinikahkan oleh rohaniawan, ungkap Kamarudin di kanal YouTube Uya Kuya TV 17 September. Kamarudin Simanjuntak beberapa kali meminta penyidik untuk menangkap rohaniawan tersebut, tapi hingga saat ini tidak ada juga penyidikan terkait dugaan motif perselingkuhan ini.